Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir, yang saya hormati teman-teman dari PW maupun PC yang hadir, dari pesantren dan sebagainya. Alhamdulillah ini, wah ini tanda-tanda masa depan agak cerah ini. Ya mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan ini harus mengikuti arah yang sudah ditetapkan oleh tujuan. Semua yang kita kerjakan ini harus mengarah pada apa yang sudah ditetapkan sebagai tujuan. Maka ketika Nahdlatul Ulama ini mengagendakan berbagai macam hal, yang pertama-tama harus diingat dan dipahami betul adalah tujuan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nahdlatul Ulama ini adalah organisasinya ulama dan didirikan untuk menjadi wahana bagi pelaksanaan tanggung jawab ulama. Maka yang pertama-tama harus kita pahami adalah tanggung jawab ulama itu sendiri. Namanya ulama ini adalah para pengemban ilmu agama. Maka ulama itu sebetulnya punya atau mengemban dua tanggung jawab dasar. Yang pertama adalah tanggung jawab himayatuddin, tanggung jawab menjaga, memelihara agama. Karena agama ini harus dipelihara, dijaga kemaslahatannya dengan ilmu. Tidak bisa dengan asal ngawur atau asal kelihatan khusyuk atau asal kelihatan keramat gitu, itu tidak bisa, harus dengan ilmu. Ya, makanya sampai dikatakan bahwa ada bahaya besar kalau ulama itu tidak berdisiplin di dalam dedikasi keilmuannya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun, orang alim yang sembarangan, tidak memelihara dedikasinya kepada ilmunya, tidak menjaga sungguh-sungguh. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku, lebih bahaya lagi kalau ada orang goblok kok kelihatannya kayak khusyuk sekali ibadahnya, itu lebih bahaya lagi gitu. Kalau goblok sebaiknya jangan khusyuk gitu. supaya
supaya jangan dikira ulama. Jadi dua tanggung jawab paling dasar dari keulamaan itu adalah menjaga, memelihara agama yang pertama. Nah, dalam rangka menjaga dan memelihara agama itu, selain dengan ilmu, ulama ini juga dituntut untuk menanggung-jawabi apa yang disebut sebagai riayatul ummah, mengasuh umat, membimbing umat, sehingga pengetahuan tentang agama itu tidak lalu tinggal hanya sebagai pengetahuan yang dibicarakan, tetapi menjadi nilai-nilai, menjadi praktek yang dilaksanakan oleh umat. Ini yang pertama kali harus kita pahami. Dan semua yang dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama ini harus bisa dicantolkan kepada dua tujuan dasar ini, tidak boleh tidak. Baik dalam bentuk agendanya, bentuk program-programnya, maupun di dalam semangat atau spirit dari agenda itu sendiri. Maka kalau sekarang LPPNU, PBNU ini menggalang kerjasama dengan Dirjen Perkebunan, Dirjen BSKL dengan PDBKS, AGAPKI dan lain sebagainya, ngurusi sawit, ya. Ini ada hubungan apa dengan ulama ini? Ini yang harus dipikir, harus ketemu hubungannya. Kalau tidak ketemu akan saya larang ini. Harus ketemu dengan tanggung jawab ulama. Ya, nah supaya, karena ini sudah terlanjur, supaya tidak harus saya coret. Nah, ini saya ajarin sekarang, ya. Karena tanggung jawab keulamaan itu juga tanggung jawab riayatul ummah, dan umat ini punya banyak hajat. Umat itu hajatnya bukan hanya hajat untuk beribadah saja, tapi juga hajat untuk mendapatkan bekal beribadah. Nah, bekal beribadah itu macam-macam, ya, termasuk hajat-hajat kepada kehidupan ekonomi yang lebih baik, sampai kepada hajat kepada negara yang kuat, negara yang efektif di dalam melindungi seluruh bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, negara yang mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Negara yang mampu untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini bagian dari hajatnya umat. Karena tanpa semua itu, kehidupan beragama dari umat itu sendiri tidak akan terjamin, tidak akan terlaksana. Tanpa adanya bekal ibadah yang cukup, bagaimana mungkin orang bisa beribadah? Dan kalau tidak terjadi
kalau kesejahteraan umum tidak dimajukan, pasti tidak mudah untuk mendapatkan bekal ibadah. Dan majunya kesejahteraan umum ini membutuhkan kehidupan berbangsa yang cerdas, membutuhkan ketahanan negara yang kuat untuk melindungi rakyatnya, dan seterusnya. Walhasil membutuhkan negara yang kuat. Nah, kerangka ini yang harus kita pahami terlebih dahulu supaya kita tahu, kita mengerti betul bahwa NU ngurusi sawit ini bukan sekedar buat cari duit, karena bukan tujuannya NU mengumpul-kumpulkan duit, bukan juga tujuannya ngajarin warga NU untuk bisa nyari duit sebanyak-banyaknya, tidak, karena bukan itu tujuannya. Tujuan utama tetap adalah himayatuddin, memelihara dan menjaga agama. Semua selain itu adalah wasilah, adalah sarana untuk menjaga dan memelihara agama itu sendiri. Ini yang pertama-tama harus kita pahami. Nah, demikian pula maka ini saya diberitahu judul acaranya hari ini itu peluncuran program sawit Gustu pesantren. Ya, sawit masuk pesantren itu kira-kira. Itu dimasukin bagian mananya itu kita nggak tahu. Sawit masuk pesantren. Ini kita ini harus jelas juga. Pesantren itu apa? Pesantren itu adalah pelembagaan dari kehadiran peran ulama di tengah-tengah masyarakat. Itu pesantren. Nah, maka kalau pesantren ini dikenalkan dengan urusan sawit, ya bukan semata-mata ngajarin supaya pesantrennya bisa cari duit itu tadi, enggak. Kalau pesantren kaya raya terus mau apa? Yang penting adalah bahwa pesantren ini sebagai representasi dari kehadiran peran ulama di tengah masyarakat ini mampu menjalankan perannya dengan lebih baik. Maka lebih dari sekedar mengajari pesantren untuk dapat melakukan konsolidasi atau mobilisasi sumber daya, melakukan akumulasi sumber daya untuk lembaga pesantren itu sendiri, lebih dibutuhkan perannya di dalam membantu umat, membantu masyarakat di dalam mengupayakan majunya kesejahteraan mereka, antara lain melalui program-program terkait dengan sawit ini. Ya, saya malah kurang setuju kalau misalnya kiai dan santrinya diajarin nanam sawit, misalnya diajarin ngurusin sawit, bisnis sawit, lah nanti nggak jadi ngaji mereka. Kalau nggak jadi ngaji terus nanti ya terus ya, mau dapat ulama dari mana? Pesantrennya sudah nggak ngajarin ngaji, malah ngajarin maculi sawit, itu kan repot. Nah, ini harus kita ingat semua ini supaya desain dari apapun agenda yang kita bangun ini betul-betul sesuai dengan tujuan-tujuan dari keberadaan Nahdlatul Ulama ini.
punya kaitan yang logis dengan tujuan-tujuan keberadaan Nahdlatul Ulama ini. Nah, ini sebetulnya ya bisa lalu terkait juga secara lebih jauh dengan peran dari setiap aktivis NU ini, termasuk yang dari wilayah, dari cabang, ya. Karena ini Anda semuanya ini kan bukan pengusaha sawit, wong potongannya aja masih potongan, nggak punya duit begitu kok. Bukan pengusaha sawit. Jadi saudara-saudara ini adalah aktivis-aktivis, kader-kader NU yang secara sukarela mengambil peran untuk menjalankan tugas-tugas ke-NU-an di dalam membantu masyarakat sawit di lingkungan kita. Sebetulnya mestinya bukan hanya di lingkungan warga NU, tapi karena ini yang paling mudah dijangkau oleh instrumen NU kan memang warga NU sendiri. Tapi tanggung jawab NU sebetulnya lebih luas dari itu, bukan hanya warga, ya masyarakat seluruhnya. Saya minta ini dijadikan prinsip sejak sekarang, ya, bahwa kita berkhidmah ini untuk seluruh masyarakat. Jadi teman-teman nanti kalau ngurusi sawit, mau bantu urusan sawitnya masyarakat, nggak usah ditanya dulu orangnya NU apa enggak gitu. Pokoknya mau dibantu, bantu aja gitu. Itu. Ini sama seperti ketika COVID kemarin kita menggelar vaksinasi COVID itu, orang minta suntik itu tidak ditanya dulu NU apa enggak, pokoknya datang minta vaksin suntik itu saja sudah. Nah ini saya minta teman-teman juga bersikap seperti itu. Nah lebih lanjut Bapak-Ibu sekalian, ini tentang konstruksi-konstruksi kelembagaan. Lembaga Pengembangan Pertanian, ya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu instrumen atau perangkat organisasi dari PBNU. Nah sebagai perangkat organisasi, fungsi dari lembaga, salah satunya LPPNU ini, yang lain ada lembaga perekonomian, ada lembaga takmir masjid, ada lembaga dakwah dan lain sebagainya. Fungsi dari lembaga-lembaga ini adalah sebagai wahana pemrosesan dan pembuatan kebijakan-kebijakan. Jadi sebagai unit-unit pembuatan kebijakan. Artinya bahwa lembaga-lembaga ini harus berfungsi untuk membangun satu desain kebijakan yang bisa dilaksanakan melalui jaringan instrumen organisasi NU di seluruh Indonesia. Ya. Sekali lagi kebijakan. Ya. Padanannya kira-kira itu padanannya itu seperti kementerian-kementerian di dalam pemerintahan. Kementerian itu membuat kebijakan. Ya, itu sebabnya disebut political appointee, ditunjuk karena alasan politik
politik itu maksudnya apa? Policy, yaitu kebijakan. Ini harus diingat betul. Ini harus saya sebut supaya teman-teman ini tidak sampai terpeleset menjadikan lembaga ini sebagai pelaksana proyek. Lembaga ini bukan proyektor. Lembaga ini membangun kebijakan. Nah, maka produk dari lembaga ini harus berupa kebijakan untuk kemudian didistribusikan sebagai penugasan-penugasan melalui instrumen-instrumen NU yang ada di seluruh Indonesia. Apakah itu berupa lembaga-lembaga di tingkat PWNU, PCNU dan seterusnya, maupun melalui badan-badan otonom NU. Logika ini harus kita bangun dalam praktek berorganisasi kita supaya semuanya ini terlaksana dalam satu sistem tata kelola yang baik. Nah, kita sudah mulai dengan hal-hal mendasar terkait dengan ini. Misalnya, saya kira teman-teman sudah tahu bahwa sekarang PBNU memfungsikan Lakpesdam sebagai badan laksana Bappenas. Jadi kalau di dalam pemerintahan ada Bappenas, ya, Lakpesdam ini berfungsi sebagai Bapenu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NU gitu. Bappenas itu tugasnya membangun agenda nasional NU. Nah, itu sudah dilakukan, sudah disahkan melalui pleno PBNU yang terakhir tempoh hari bulan Juni kalau tidak salah. Kita sudah punya rencana strategis nasional sampai tahun 2027. Nah, sekarang tugas dari LPPNU adalah menjabarkan rencana strategis nasional yang sudah dirumuskan oleh Lakpesdam itu menjadi kebijakan-kebijakan sektoral dalam konteks pengembangan pertanian. Ya. Nah, maka ya saya minta ini teman-teman dari Lakpesdam juga terlibat secara intens untuk menyambungkan kebijakan-kebijakan LPPNU dengan skema restra yang sudah dibangun oleh Lakpesdam dan sudah disahkan di dalam rapat pleno PBNU yang lalu. Nah, secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dalam hal pelaksanaan tanggung jawab riayatul ummah, kenapa saya tadi menyebut hajatnya umat ini mulai dari hajat kehidupan sehari-hari mereka sampai kepada hajat terhadap negara. Saya sebut bahwa bagian dari hajatnya umat ini adalah kebutuhan akan kehadiran negara. Ini juga penting kita ingat karena keberadaan Nahdlatul Ulama ini sedemikian rupa, baik secara ukuran maupun kualitas peran yang dilaksanakan selama ini,
menjadikan Indonesia ini susah jalan kalau NU nggak ikut. Indonesia ini susah, mau jalan itu susah kalau NU nggak mau ikut gitu misalnya, itu susah. Ya bisa tapi susah. Kenapa? Ya karena NU sudah tumbuh begitu besar sekarang ini. Nah, dalam keadaan yang seperti ini kita harus berpikir tentang bagaimana NU menempatkan dirinya supaya menjadi sungguh-sungguh lebih bermanfaat untuk umat, lebih bermanfaat untuk rakyat, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Kita punya banyak pilihan. Kita bisa berperan sebagai misalnya kekuatan politik yang menekan negara, menekan pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak nuruti maunya NU, lalu NU oposisi misalnya begitu, itu salah satu pilihan. Ya, tapi setelah kita melakukan kajian yang mendalam, ini sebetulnya sudah dilakukan sejak lama, NU telah sampai pada kesimpulan tidak ada peran yang lebih bermanfaat untuk dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama selain atau lebih dari peran untuk membantu memastikan agar agenda-agenda pemerintah sungguh-sungguh sampai kemanfaatannya kepada rakyat. Maka kita tidak akan gunakan terminologi yang merupakan penggambaran dinamika politik sebagai hubungan antar kekuatan. NU ini tidak boleh kita operasikan sebagai kekuatan politik berhadapan-hadapan dalam cara apapun, apakah itu dalam cara negosiasi atau dalam cara persaingan atau dalam cara apapun dengan kekuatan politik yang lain. Ini tidak boleh. NU tidak akan mencapai kemanfaatan yang lebih baik bagi rakyat, umat, bangsa dan negara ini selain dengan cara membantu pemerintah di dalam menghantarkan agenda-agenda program-program pemerintah itu supaya kemanfaatannya sungguh-sungguh dirasakan oleh rakyat. Karena setiap pemerintah apapun pilihan kebijakannya pasti menginginkan agar masyarakat, rakyat mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Itu pasti, tidak mungkin ada pemerintah kok mau ngadalin rakyat bener habis-habisan, itu tidak mungkin. Ini pemerintah kita kok, pemerintah bangsa sendiri, bukan pemerintahan penjajah. Ya, pasti pemerintah menginginkan agar rakyat ini mendapatkan kemaslahatan. Ya. Soal polisinya itu kemaslahatan itu ditempuh, diupayakan dengan cara apa, terserah pemerintah.
sebagai pemegang wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan, pemerintah yang punya wewenang untuk memilih kebijakan macam apa yang akan dilaksanakan untuk mengupayakan kemaslahatan rakyat. Nahdlatul Ulama kemudian membantu, sudah pemerintah maunya bagaimana, kita bantu supaya yang diinginkan oleh pemerintah tentang kemaslahatan ini sungguh-sungguh dirasakan oleh rakyat sebisa-bisa yang kita mampu. Nah, maka kita sudah mulai urusan sawit ini sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya. Itu sebetulnya juga niatnya membantu pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan bahwa pemerintah punya agenda peremajaan sawit rakyat, ya, PSR itu. Nah, terus gimana? Mari kita bantu. Cara bantunya bagaimana? Kita ini punya warga di daerah-daerah perkebunan sawit yang juga merupakan petani-petani sawit. Mari kita bantu pemerintah mengorganisir mereka supaya bisa lebih mudah pemerintah menyalurkan berbagai kebijakan fasilitas untuk peremajaan sawit rakyat ini kepada rakyat. Itu yang kita lakukan, kita upayakan. Nah, selama ini memang masih yang namanya pemain baru, jadi masih culun. Jadi ya banyak hambatan-hambatan yang sepanjang jalan masih harus dicari-cari bagaimana jalan keluarnya, sehingga memang sampai hari ini belum sepenuhnya efektif. Tapi saya lihat makin hari makin pinter, jadi saya kira sekarang sudah tahu apa yang menyebabkan selama ini agenda tentang peremajaan sawit rakyat melalui LPPNU ini terhambat. Ya, sekarang tahu. Makanya udah kenal PDPKS, kenal GAPKI dan sebagainya, berarti udah tahu gitu. Kemarin karena belum kenal sih. Kemarin itu teman-temannya wis podo melarati kabeh, bingung semua gitu, sama bingungnya gitu. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan sekarang tahu sehingga bisa melakukan koordinasi lebih efektif dengan pihak-pihak terkait, sehingga tujuan-tujuan dari program ini juga bisa lebih mudah tercapai nantinya. Nah, tapi saya juga ingin minta supaya LPPNU ini tidak cuma mikir sawit, karena pertanian itu bukan cuma sawit. Sawit jelas nanti akan ada porsi agenda pemerintah yang cukup besar di situ. Ya. Sebagaimana yang kita pahami dari berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto selama ini. Tapi juga ada program-program pertanian terkait pangan, ya mungkin dalam bentuk food estate dan lain sebagainya, tetapi tentu masih ada ruang tersisa yang cukup luas, misalnya untuk para petani tradisional, misalnya untuk sektor perikanan misalnya dan peternakan. Ini masih banyak sekali. Ini saya minta dipikirkan ya dalam koordinasi yang erat dengan Lakosdam sebagai think tank kita sekarang, untuk kemudian
mendapatkan hubungan, engagement dengan agenda-agenda pemerintah di berbagai sektor itu. Karena di sana pasti banyak. Saya kira harus ketemu itu ya, untuk mengetahui apa saja agenda pemerintah yang terkait dengan pertanian ini, untuk semuanya nanti diolah menjadi kebijakan LPPNU untuk dilaksanakan oleh keseluruhan jaringan instrumen NU secara nasional. Nah, saya senang bahwa dalam ya diskusi-diskusi awal tentang ini bersama dengan teman-teman dari LPPNU, kelihatannya sudah ada konsolidasi gagasan yang cukup baik, sudah diidentifikasi langkah-langkah yang perlu ditempuh segera. Walaupun tentu saja masih ada banyak lagi yang harus dikerjakan, tapi ini awal yang baik. Dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan sudah menjalin ikatan kerjasama dengan NU, ya, apakah itu dari pemerintahan, ya mudah-mudahan nanti konstruksi kementeriannya itu lebih nyaman lah gitu aja. Soal nanti gimana bentuknya ya saya katakan tadi, pemerintah punya pilihan dan itu wewenang pemerintah untuk menentukan pilihan tentang polisi-polisi, termasuk soal konstruksi pemerintahan itu sendiri. Jadi ya kita ikut saja. Kita juga berharap bahwa ini nanti akan lebih efektif ya, membantu pemenuhan hajat-hajat rakyat ya. Semoga sungguh mencapai manfaat-manfaat yang barokah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.